Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah tiba. Kita alhamdulillah sudah bisa menjalankan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan. Di mana para sahabat dulu begitu merindukan datangnya bulan Ramadan. Mereka berharap bahwa setiap bulan adalah bulan Ramadan. Karena mereka tahu bulan Ramadan ini bulan spesial, di mana ampunan Allah terbentang luas. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap bisa terus memasuki bulan Ramadan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sedikit dari kita yang menjalankan bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan biasa, seperti bulan-bulan yang lain. Yang membedakan hanya dia menahan lapar, menahan haus. Tidak ada bedanya, hanya itu yang membedakan. Dia menjalankan seperti hari-hari yang lain. Sholatnya dia tinggalkan. Amalan-amalan sholat yang lain dia tidak kerjakan. Mungkin mereka berpikir bulan Ramadan ini tidak spesial bagi dirinya. Bahkan sebagian manusia bisa jadi ada yang merasa sebetulnya ketika masuk bulan Ramadan mereka seperti mengeluh karena harus berpuasa, kemudian dia tidak bisa makan seenaknya, nanti orang lain ngelihat, dia malu kepada orang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi. Nah, padahal orang-orang yang beriman itu sangat menginginkan kesempatan diberikan kepadanya masuk pada bulan Ramadan. Dia bisa benar-benar sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu di bulan Ramadan setiap amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat besar. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali kalau ternyata bulan Ramadan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seharusnya di bulan yang lain kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah akan memberikan magnet yang sangat kuat pada bulan Ramadan. Ya tadi, orang biasanya meninggalkan kewajibannya sholat 5 waktu, tapi di bulan Ramadan sebetulnya di hatinya ada keinginan yang kuat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Di bulan yang lain mungkin dia tidak pernah membaca Al-Quran, tapi magnet itu datang di bulan Ramadan, sehingga dia ingin membaca Al-Quran. Ya nggak perlu hatam kalau misalkan dia tidak mampu. Semampunya, 1 ayat, 2 ayat, yang mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 3 huruf, melainkan alif 1 huruf dikali 10 kebaikan, lam 1 huruf dikali 10 kebaikan, mim 1 huruf dikali 10 kebaikan. Jadi membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kita baca 1 ayat, berapa huruf yang kita baca? Dan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya ini menjadi motivasi buat kita. Jangan hanya kita termotivasi untuk mencari uang. Kita lihat tempat mana ini yang akan bisa mendapatkan uang yang banyak. Dia rela tuh. Dia rela datangi tempat itu. Dia berdagang karena tahu di situ dia akan mendapatkan uang yang banyak, keuntungan yang banyak. Dia korbankan waktunya, tenaganya.
demi mendapatkan keuntungan. Kemudian dia tahu di hari-hari, ada hari yang dimana kita sering lihat ada yang namanya pasar malam. Nah, dia tahu bahwa kalau pasar malam ini dia dagang di pasar malam, dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak karena banyak orang-orang yang datang. Dia rela datang ke pasar malam, dia jualan, dia dagang, dia tahu, oh ternyata benar. Dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi kenapa ketika Allah menjanjikan keuntungan yang sangat banyak di bulan Ramadan, kita tidak tertarik, kita cuek, kita biasa aja. Bahkan berharap pengen cepat-cepat berlalu untuk bulan Ramadan. Dia ingin makan lagi, minum lagi dengan bebas, tidak malu dilihat orang. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini butuh ampunan. Kita ini sudah banyak melakukan dosa. Masa kesempatan yang sangat besar ini untuk dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah, kita lewatkan. Apa yang terjadi dengan kita, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita ini butuh pahala yang banyak. Kita butuh menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena tujuan kita adalah surga. Surga itu diciptakan, disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Wa jannatun arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa seperti apa? Orang-orang yang bertakwa itu yang takut dengan ancaman Allah, takut dengan azab Allah, sehingga dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Senantiasa mengikuti ittiba pada Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang itu menjadi takwa di bulan Ramadan sementara dia hanya bisa menahan lapar dan haus saja? Sholatnya dia tinggalkan, amalan-amalan soleh yang lainnya dia tidak kerjakan, amalan-amalan sunnah dia lewatkan. Di mana takwanya? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan yang benar-benar spesial buat kita. Kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kita dijadikan oleh Allah manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, kata Allah. Bagaimana kita mau bertakwa kalau kita tidak mengoptimalkan kewajiban kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ternyata Ramadan ini menjadi malapetaka buat kita. Kenapa? Kita ingat Nabi Muhammad SAW ketika menaiki mimbar, di tangga pertama beliau mengucapkan amin, di tangga kedua beliau mengucapkan amin, di tangga ketiga beliau mengucapkan amin. Dan para sahabat mendengar itu, kemudian bertanya, ya Rasulullah, aku mendengar engkau setiap naik tangga kau berkata amin. Apa maksudnya? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, tadi malaikat Jibril mendatangiku, kemudian malaikat Jibril berdoa, celaka Muhammad bagi umatmu yang ketika umurnya masuk ke bulan Ramadan, kemudian berlalunya bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat berdoa, malaikat mengatakan celaka, celaka, celaka dia umatmu Muhammad. Ketika berlalunya Ramadan, dosanya tidak diampuni dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak takut? Atau memang benar-benar kita tidak takut? Na'udzubillah. Baik teman-teman, ya kita tidak bisa menyalahkan iblis, menyalahkan setan pada bulan Ramadan karena kita tahu bahwa mereka dibelenggu oleh Allah. Kalaupun ternyata kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah, itu berarti permasalahan yang ada pada diri kita. Kita tidak takut dengan ancaman Allah, tidak takut dengan azab Allah, dan kita tidak sepertinya surga itu bukan hal yang sangat kita dambakan. Buktinya kita masih melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan ini Allah tanamkan semangat untuk beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh, melaksanakan amalan-amalan sunnah, sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah mencetak kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Itu adalah hal keberhasilan yang sangat kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.